Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan teman-teman sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai kajian pada malam ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada semua muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah lillahi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahlihi wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wa sallam bi barakatil Fatihah. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus MWC NU Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanah Merah, di bulan Ramadan ini ada kegiatan karomah, kajian Ramadan An-Nahdliyah. Pada malam ini sejatinya saya harus membaca kitab Irsyadul Ibad. Namun karena mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ada yang membacanya, saya bermaksud untuk membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hasyim Asy'ari selaku muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini penting saya sampaikan bahwa kebelakangan ini ada beberapa propaganda yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Nahdlatul Ulama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ini kami akan menjelaskan konsep teologis dan konsep beribadah bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di tanah Jawa kala itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Hasyim dalam kitabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah wa bayan ibtida'i zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawi wa bayani anwalil mubtadi'in al mawjudin fi hadzal zaman. Ini Mbah Hasyim di bab selanjutnya setelah mengulas tentang bid'ah, tentang salafi, tentang syiah, beliau menyampaikan bahwa pada prinsipnya masyarakat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, Madura, ini semuanya berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana digarisbawahi oleh para salafun saleh. Qad kana muslimul aqtar al-jawiyah fil azman salifah al-khaliyah muttafiqil ara' wal madhhab wa muttahidil ma'khad wal mashrab fa kulluhum fil fiqhi 'ala al madhhabin nafis madhhabil Imam Muhammad bin Idris. Pada dasarnya masyarakat di Jawa ini semuanya berhaluan madhab Syafi'i dalam bidang fikih. Akan tetapi kemudian ada rumusan yang lumayan, yang sangat bagus sekali mengenai
bagaimana umat Islam di dalam bermadhab, dalam Qaul Asasi, dalam rumusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bagaimana warga NU dalam bermadhab ini bukan hanya kepada Muhammad bin Idris atau bukan hanya kepada Imam Syafi'i, akan tetapi ada 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini merupakan sebuah gerakan fikrah yang luar biasa, sehingga pada tatanan ini warga NU sudah tidak terkungkung dengan madhab Syafi'i, akan tetapi sudah melebar kepada 4 madhab. Dah 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama sebagai sebuah prinsip dalam berfikih dari warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Juga dalam masalah teologis, warga Nahdlatul Ulama ini memilih antara 2, yaitu Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam konsepnya pun antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berbeda. Al-Maturidi ini dikenal dengan madhab Hanafi, tetapi Al-Asy'ari ini dikenal dengan madhab Syafi'i. Namun keduanya tidak berbeda sampai masalah usul, hanya masalah furu'. Jadi masyarakat Indonesia sejak dulu ini sudah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Hasyim dalam kitabnya ini. Sebelum ini sebetulnya ada kegalauan, ada kegamangan, ada keresahan di antara para ulama sekitar tahun 1924. Ini kegalauan ini disampaikan kepada Mbah Holil. Sebelum ulama-ulama ini menyampaikan, tetapi oleh Mbah Holil dijawab, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini merupakan rekomendasi pergerakan kita dari Mbah Holil. Rekomendasi gerakan harokah kita, bagaimana pada prinsipnya Nahdlatul Ulama dengan membawa misi Islam yang moderat, Islam wasatiyah, sejatinya harus terus dikembangkan. Bagaimanapun itu aral yang melintang. Buktinya pada saat itu banyak kelompok-kelompok yang menamakan kelompok modernis menyatakan bahwa as-safar li ziyaratil kubur adalah syirik. Berjalan melakukan ziarah kubur merupakan kegiatan yang syirik. Apalagi kegiatan ijtima li qiraati tahlil itu adalah bid'ah. Ini semuanya adalah provokasi dan propaganda dari kelompok-kelompok yang memang sejak awal tidak senang dengan kehadiran, dengan adanya amalia-amalia ditampilkan oleh para ulama-ulama kita. Maka rumusan Qasim Asy'ari ini merupakan rumusan yang sangat jitu sekali untuk menjadikan kita dalam beragama tidak terkungkung. Beda dengan kelompok-kelompok mereka yang hanya terkungkung kepada satu mazhab, yaitu mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kelompok-kelompok Wahabi ini adalah kelompok-kelompok yang sejak awal memang sudah menyalahkan kita. Kelompok-kelompok yang sejak awal memang sudah tidak mau dengan keberadaan kita. Maka tidak heran mereka tidak segan-segan menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan merupakan kegiatan yang syirik. Bahkan sekelas Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah berani mengkafirkan gurunya sendiri, orang tuanya sendiri, kakaknya sendiri, itu dikafirkan. Kan tidak sejalan dengan pandangannya. Satu hal yang mengerikan kepada kita, bahwa dalam metode mereka ini ada hal yang sangat mengerikan. Bagaimana pandangan kelompok-kelompok Wahabi bahwa taklid ala madzahibil arba'ah syirkun.
ikut kepada pandangan-pandangan ulama yang 4 dihukumi syirik. Nah, ini yang harus kita halau bersama melalui kajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Sejak awal memang berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi ideologi. Reaksi ideologi ini adalah reaksi dari orang yang menyerang kita bahwa kita merupakan orang yang sangat keluar dari Islam versi mereka. Kemudian wa fi usuluddin ala madhhab Imam Abil Hasan Asy'ari wa fi tasawuf ala madhhab al-Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu. Summa annahu hadasa fi ami 1330 ahzabun mutanawwi'ah. Pada tahun 1330 ini muncul kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Wa ara'un mutadafi'ah. Pemikiran-pemikiran yang bertentangan. Wa aqwalun mutadharibah. Propaganda lewat ucapan. Warijalun mutajadzibah. Orang-orang yang pemikirannya sudah berseliweran. Faminhum salafiyuna qaimuna ma'ali aslafuhum minat tamadduh bil madhabil muayyan wat tamassuki bil kutubil mu'tabaratil mutadawilah al mutadawalah. Kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok salafi. Kita tahu kelompok salafi adalah kelompok yang memang sukanya menyalahkan kita. Saya teringat bahwa suatu ketika ada orang yang di daerah Bangkalan, ada orang yang sedang mengkaji kitab karya Syekh Utsaimin. Dalam menerangkan kitab itu mereka menyatakan sudah saatnya kita mengenyampingkan pandangan-pandangan ulama, karena bagaimanapun juga sebagaimana disampaikan oleh Syekh ini kita harus merujuk kepada hadis. Saya sampaikan kepada mereka, loh panjenengan kok masih mengikuti pandangan kitab ini, kok tidak langsung mencomot dari al-hadis dan Al-Quran? Jadi mereka itu sebetulnya taklid tidak terasa. Di satu sisi mereka mengajak kita kembali kepada Al-Quran Al-Hadis, tapi pada kesempatan yang lain mereka sembunyi dalam pemikirannya Syekh Utsaimin, pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka mengajak kita, ayo kita kembali kepada Al-Quran Al-Hadis, tapi pada kesempatan yang lain mereka justru mengikuti fatwa-fatwanya ulama Timur Tengah. Ini kan ambigu, ini kan aneh mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Di satu sisi mereka juga tidak mau kembali kepada langsung Al-Quran, karena mungkin mereka sadar mereka tidak akan mampu untuk mengkaji langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka bisa saya pastikan orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mereka justru tidak akan paham kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Buktinya mereka masih mengkaji tafsir Sofatut Tafasir, mengkaji tafsir Ibnu Katsir, mengkaji tafsir Jalalain, mengkaji tafsir Rawaihul Bayan. Semuanya ini kan karyanya ulama, bukan langsung karyanya Rasulullah. Ini karyanya ulama yang mereka kaji. Kok tiba-tiba mereka mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis? Kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, ambil Al-Quran, baca ayatnya, langsung tafsiri sendiri, artikan sendiri, tarjih sendiri, takwil sendiri. Tidak perlu minta tolong kepada para mufassir, karena mufassir itu masih ulama. Ini yang tidak mereka sadari, bahwa pada prinsipnya mereka itu taklid tapi tidak terasa. Wah, saya bukan taklid seperti orang-orang NU itu, saya taklid manhaji. Oke, taklid manhaji itu bagaimana? Maka dari itu kita ini sebagai orang awam, kita ini awam, bagaimanapun juga kita harus taklid. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Said Alwi bin Ahmad As-Sigaf
dalam kitabnya Sab'atu Kutub Mufidah bahwa nasul imam lil muqallidin kana syari. Apa yang disampaikan oleh para imam madhab itu tak ubahnya nasus syari. Bagaimana An-Nawawi berpendapat, Imam Nawawi ini tidak mencomot sedemikian saja pandangan Syafi'i, tetapi beliau ini memberikan ayat. Coba panjenengan lihat bagaimana Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori ini yang dijuluki Syekhul Islam. Dalam kitabnya itu mesti wal aslu qabla al-ijma ayatun. Wal aslu qabla al-ijma al-akhbaru. Semuanya menampilkan Al-Qur'an al-hadis. Ini baru menampilkan pendapatnya ulama. Baru ini mengajak kita untuk kembali kepada Al-Qur'an al-hadis. Oleh karena itu, para pemirsa dan teman-teman sekalian, perlu kita perdalam lagi bahwa dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau lebih kita kecilkan lagi dalam konsep Nahdlatul Ulama, kita ini tidak diajari untuk saling menyerang dan tidak diajari untuk selalu menyalahkan. Karena dalam sebuah kitab Nash'atul Asy'ari wa Tatawwuruha dijelaskan, kriteria kita ini adalah la nukaffiru ba'duhum ba'dha. Tidak suka mengkafirkan orang lain samanya. Makanya saya selalu sampaikan di forum-forum kajian Aswaja, saya sampaikan bahwa kita ini harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Ashabul Maliki. Idza ra'aitum ahadan tis'a wa tis'ina wajhan minal kufri wa ra'aitahu wahidan min islamihi fahkum bi islamihi. Jika kalian melihat seseorang 99 ini melakukan kekafiran, tetapi sampean melihat satu saja tentang keislaman mereka, maka hukumi mereka dengan keislaman. Karena sangat berat untuk menghukum mereka kafir. Sangat riskan untuk mengklaim bahwa orang ini kafir. Sementara mereka sangat gampang mengkafirkan orang yang betul-betul baca syahadat. Ini adalah pola pikir yang harus kita bangun bersama, bahwa pada dasarnya kita ini berislam ya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan diteruskan oleh Rasulullah, ditafsiri oleh para ulama yang memang mempunyai otoritas dalam hal itu. Di sini perlunya kita semua, kita sekalian, terutama para pengurus Jabiyah Nahdlatul Ulama, untuk selalu memahami bagaimana Mbah Hasyim di dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mbah Hasyim selalu menekankan kepada kita semua, jangan sekali-kali kita hanya gara-gara furu'iyah kita bertentangkan dengan mereka. Gara-gara furu'iyah kita bertengkar. Jadi masalah kunut, masalah tarawih, sudahlah, jangan kita anggap itu sebuah perbedaan. Mereka yang tidak mau tarawih 10 salaman, ya sudah, tidak apa-apa. Mereka yang tidak mau tarawihnya seperti kita, ya sudah, tidak apa-apa. Asal mereka jangan menyalahkan kita. Kita juga punya dalil. Ketika mereka salat tarawihnya 8 rakaat, kita 20 rakaat, ya sudah, tidak apa-apa. Islam ini berbeda, enjoy memang. Akan tetapi yang tarawih 8 rakaat jangan menyalahkan yang 10 rakaat, yang 10 rakaat jangan menghina tarawih 8 rakaat. Ini harus kita cerahkan kepada masyarakat bahwa ini masalah khilafiyah. Urusan kunut tidak kunut ini ya sudah, biarkan. Jangan dianggap sebagai sebuah permasalahan yang besar. Masih banyak PR yang harus kita laksanakan. Urusan puasa Rajab yang tidak melakukan, jangan mengejek yang melakukan puasa Rajab. Yang tidak melakukan, yang monggo, tidak apa-apa. Ini adalah dinamika pemikiran yang mestinya, karena ini masalah furu'iyah, tidak perlu kita besar-besarkan. Inilah kehidupan beragama kita. Karena dalam konsep Nahdlatul Ulama ini ada yang namanya islahiyatul fikrah.
pemikiran yang dinamis. Kita ini tidak terkekang oleh paham satu. Kita ini banyak referensi, banyak maroji. Kita punya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di satu sisi kita punya banyak kitab. Kitab-kitab ini ayo kita kaji bersama untuk kemudian kita florkan kepada masyarakat bahwa masalah furu'iyah ini bukan masalah yang prinsip sehingga kita harus tidak menyapa. Jangan. Ini tugasnya kita, tugasnya teman-teman dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk mencerahkan kepada masyarakat. Urusan mereka menyalahkan kita tidak apa-apa, asal kita jangan sampai menyalahkan, mengklaim bahwa mereka adalah berada dalam jalur yang dolal. Jangan. Para pemirsa dan teman-teman sekalian yang saya hormati, di sini dijelaskan bahwa mahabbatu ahlil bait wal auliya was solihin wa tabarruk bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratil qubur wa talqinil mayyit wa sadaqati anhu wa i'tiqadis syafa'ah wa naf'id du'a wa tawassul wa ghairu. Semua ini disalahkan oleh kelompok-kelompok salafi. Kita cinta kepada ahlul bait disalahkan. Kita mencium tangan kiai disalahkan. Kita sedekah untuk mayit disalahkan. Padahal dalam banyak hadis dijelaskan bahwa sedekah ini adalah nasus sharih. Kita bersedekah atas nama mayit ini nasus sharih. Maka ulama-ulama terdahulu kan biasa. Kalau ulama-ulama dulu ini kasih uang, ya ping, sedekah nambah, ya ping, sedekah nenek. Sampai ini banyak adilah yang menyatakan yang qat'i maupun yang tafsili akan keabsahan hal itu. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho. Di antara beberapa pemikiran itu ada yang mengikuti pandangannya Muhammad Abdu, Syekh Rasyid Ridho. Ada juga wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ada pula kelompok-kelompok yang dalam masalah bid'ah justru mengambil pandangannya Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena mengambil pandangannya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya selalu semuanya bid'ah semua. Sampai-sampai saking senangnya menyatakan bid'ah tanpa terasa orang yang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga dikatakan bid'ah. Ini yang aneh. Memberi gelar, memberi penghormatan kepada Rasulullah dikatakan bid'ah dengan dalil bahwa Rasulullah, bahwa selawat ini yang warid ini tidak sedemikian. Mereka lupa pada sisi yang lain Rasulullah justru melegitimasi hal itu. Ana sayyidu waladi Adam. Ini yang harus kita tekankan kepada ya orang yang ngerot kita. Mereka tidak sadar sebetulnya. Tidak sadar bahwa mereka berada dalam taklid yang buta juga sebetulnya. Cuma mereka tidak merasa mereka ahli hadis. Ini pentingnya kita sampaikan kepada masyarakat. Mereka itu faharramu ma ajma'al muslimun ala nadbihi. Mereka itu mengharamkan apa yang menjadi ijma orang-orang muslim, apa yang menjadi kesepakatan orang-orang Islam pada kala itu. Di antaranya ma'ajmal muslimun itu adalah as-safaru li ziyarati qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hal yang dianggap sebagai pekerjaan yang sangat tidak boleh adalah kita pergi untuk ziarah ke makamnya Rasulullah. Versi mereka tidak boleh. Padahal dawuhnya Rasulullah bagaimana? Siapa yang ziarah ke saya waktu saya wafat seperti saya hidup. Tawassul apa? Imam Syafi'i itu ya, kata Imam Syafi'i, kalau saya punya hajat maka fazurtu qabr Abu Hanifah faqadallahu hajati. Saya kalau
kalau ada hajat, ada perlu, saya ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Maka Allah mengabulkan hajat saya. Ini merupakan sebuah bentuk ketawaduan beliau, di mana sekelas Imam Syafi'i yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai seorang mujtahid masih tawassul kepada ulama sekelas Abu Hanifah. Di sini pentingnya bagaimana kita beragama ini tidak selalu mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin ini adalah hal yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dari yang hadir? Go. Kalau tidak, karena memang durasinya betulnya 1 jam. Ya. Sudah sampai berapa jam? Setengah jam. Ya, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi, wa idza safara li'tiqadihi annaha ay ziyarat qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang pergi ke makamnya Rasulullah dan mereka menganggap ini sebagai sebuah ketaatan, maka kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Fasarat tahrimu minal amril maqtu'i bihi. Maka keharaman ini merupakan hal yang pasti. Ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang diikuti oleh mereka-mereka itu. Maka saya ini sering saya sampaikan kepada teman-teman ketika mengisi. Orang yang selalu bilang bid'ah ini sebetulnya tidak ada kerjaan. Saya teringat ceritanya Ibnu Hajar Al-Haytami yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ibnu Hajar Al-Haytami ini dalam kitabnya Fatawul Hadisiyah menjelaskan bahwa al-qiyam di maulidin Nabi bid'ah munkar. Nah, tiba-tiba Ibnu Hajar ini diundang ke Yaman. Diundang ke Yaman. Di Yaman ini beliau disuguhi madah, pembacaan seperti ini. Nah, pembacaan ini kemudian waktu pas al-qiyam, Ibnu Hajar juga berdiri. Sama ulama ditanyakan, Ibnu Hajar, kenapa panjenengan kok berdiri? Padahal sampean sudah berfatwa ini haram, tidak boleh. Apa jawabnya Ibnu Hajar? Bagaimana saya tidak mau berdiri? Rasulullah hadir di depan saya. Bagaimana dengan fatwanya? Ibnu Hajar berkata, ada fi'lun jaga fatwa. Sudah, biarkan ini fatwa saya, ini adalah pekerjaan saya. Ini adalah hal yang sangat lumrah. Cerita ini sangat lumrah. Maka perlu kita tegaskan kembali bahwa sebetulnya kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan apa yang kita lakukan mungkin hanya sepotong dalam mengambil adillah, tidak tertibul adillah. Karena dalam konsep kita ini ada tertibul adillah. Pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Hadis, terus ijma, kemudian qiyas. Qiyas itu pun masih banyak runutannya. Ada ilham. Ini adalah metodologi kita di dalam memecahkan keagamaan. Tidak seperti mereka, tiba-tiba ketika tidak ada dalilnya, sudah itu dianggap sebagai pekerjaan bid'ah. Maka saya sangat heran dan sangat lucu sekali. Ada seseorang menukil dari salah satu makalah, mungkin Imam siapa gitu yang menyatakan, la tuqallidni wala tuqallid malikan wala nakhai wala saud. Ini pernyataan itu sebetulnya diihtimalkan kepada orang yang mampu berijtihad.
Sudah saya cek dalam kitabnya. Ada orang ini loh, ada perkataan jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i. Setelah saya runut, setelah saya baca, dalam kitab itu dijelaskan bahwa dzalikal qaul mahmulun ala man yastati'u bil ijtihad. Pernyataan itu diihtimalkan, diarahkan kepada orang yang mampu untuk berjitihad. Kalau kita terkadang baca Al-Quran yang ada harokatnya masih paltabelpal, mau berjitihad. Kita terkadang baca kitab masih salah, mau berjitihad. Ini adalah keburu gelun jadi mujtahid. Makanya saya pernah baca makalah. Ba'duhum la yusilul istinja. Sebagian mereka masih belum bisa membersihkan ketika hendak beristinja. Artinya ini pukulan telak sebetulnya. Jarang akeh lalem kan hilok bersih, tiba-tiba ngaku ulama sewah. Ayo kita sadar diri bahwa posisi kita ini adalah orang awam. Orang awam ini nasul imam lil muqallidin karena si syari. Apa yang disampaikan oleh para mujtahid ini bagi orang yang muqallid, taubahnya nasus syari. Nasus syari bagaimana? Ya Al-Qur'an ini posisinya. Disinilah pentingnya kita berdiskusi, kita bertukar pikiran, kita rembukan, kita diskusi yang sangat panjang mengenai konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bagaimanapun juga banyak yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang tidak sealur dengan Ahlussunnah wal Jamaah pun juga mengaku saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini sensi, saudara. Semuanya akan mengklaim. Sama halnya dengan Laila. Laila kan cantik. Semuanya akan mengaku sebagai kasihnya Laila. Engkau paling kendek Laila. Sampai ngucap engkau paling kendek Laila. Maka sampai ada syair, kullu man yadda'i bi hubbi Laila walakin Laila la tuqirru bi kada. Semua mengaku cinta Laila, akan tapi Laila tidak mengakuinya. Laila hanya mengakui orang yang sesuai dengan seleranya Laila. Begitu juga orang banyak mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Monggo saja mengklaim. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah punya ciri-ciri khas. Ada khosais yang harus kita laksanakan. Harus kita lakukan. Bagaimana dalam berteologis kita mengacu kepada Abil Hasan al-Asyadili, juga kepada Imam Al-Ghazali dalam masalah tauhid, Mansur Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Ini yang perlu kita tuangkan kembali. Bagaimana Mbah Hasyim merumuskan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Qala al-allamatu Syekh Muhammad bin Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalati al-musamma Tathhir al-Fuad min danasil ittiqad. Wa hadzal fariqu qad ubtuliyal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Wa kanu wasmatan wa sulmatan fil muslimin wa adwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'addil baqiyah fa huwa kal majdum yajibul firaru minhu. Ini luar biasa. Mbah Hasyim menukil pandangannya Ashabul Hanafi bahwa orang-orang Islam memang diuji dengan pemikiran-pemikiran mereka itu. Sampai-sampai di sini kita wajib untuk memutus mata rantai itu. Bukan hanya penyakit ya. Akidah juga kita wajib qat'uhu, memutus mata rantai. Sampai di sini fahuwa kal majdum. Pemikiran-pemikiran seperti itu banyak penyakit juga. Yajibul firaru minhu. Kita wajib lari dari itu. Menghindar dari itu wajib. Fa innahum fariquna yal'amuna bidinihim.
Kelompok-kelompok mereka yang selalu menyalahkan itu bermain-main dengan agama, menghina agama. Sedikit-sedikit membawa Islam, sedikit-sedikit atas nama agama. Padahal mereka tidak sesuai dengan alur agama. Bagaimana baru-baru ini kita mendengar fatwa dari kelompok mereka. Kita ini walaupun masih azan, kita masih boleh untuk makan bersama. Ya kan? Kita pernah dengar kan? Selama adzan belum selesai, sahur diteruskan tidak apa-apa, tidak batal. Boleh. Ini kan fatwa ngawur itu. Jadi yang dianggap adzan itu kan adzan ada dua, ada adzannya Bilal, ada adzannya siapa? Umi Maktum. Adzannya Bilal oke. Tapi mereka yang berfatwa kan general, umum. Maka orang-orang yang mendengarnya berarti pokoknya ada. Subuh selagi belum selesai minum tidak apa-apa. Inilah mereka. Makanya sampai di sini ini sampai kita disuruh menghindar karena mereka kalau menjedung mereka pada semangkin pada covid mereka pemikiran mereka itu memang harus diikto, diputus mata rantainya. Dan ayo kita lihat dan perhatikan siapa yang menyalahkan, kita atau mereka. Tiba-tiba kita yang ditengarai. Wong sudah jelas mereka yang menyatakan puasa Rajab tidak ada dalilnya. Maka sangat pas apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar selaku Ketua PBNU Jawa Timur kepada anak-anak muda yang menjadi Muhammadiyah. Jadilah Muhammadiyah seperti Buya Hamka. Buya Hamka ini luar biasa. Ketika menjadi imam konon di Masjid Istiqlal. Tadi Istiqlal apa di mana? Itu kunut itu. Tahu memposisikan diri. Dan kalau panjenengan tahu di kitabnya Muhammadiyah, saya punya kitabnya Muhammadiyah. Itu sama persis dengan kita. Kunut, tawassulan, semuanya. Ada PDF-nya saya punya. Keterangan tentang itu saya punya. Artinya kalau ada orang menyanggah pandangan saya ini, saya kasih nanti. Jadi sebagai generasi muda khususnya, ayo kita tuangkan pemikiran-pemikirannya Mbah Hashim. Sebagai garis besar bahwa Mbah Hashim ini tidak memperuncing masalah-masalah furu'iyah. Yang beliau tekankan adalah selagi ini masih bisa dicari celah, ayo kita cari celahnya. Ayo kita diskusikan bersama. Jangan gara-gara masalah furu'iyah, masalah cabang, masalah yang tidak sampai kepada taraf bahwa kita adalah kafir, jangan kita besar-besarkan. Berbeda dalam masalah ubudiyah tidak apa-apa. Ada orang yang tidak membasuh kuping dalam wudu, sudah jangan disalahkan. Ada orang sholat sarungnya ke bawah, ya monggo tidak apa-apa. Ada orang yang tidak pakai songkok, ya tidak apa-apa. Barangkali orang kota tidak punya uang yang mampu membeli songkok, atau memang tidak sempat untuk membeli songkok. Kita ketemu dengan orang yang pakai gamis, dengan orang yang selalu pakai surban, sholat bersama kita, ya monggo tidak apa-apa. Kita ini, Nahdlatul Ulama ini adalah konsep yang sangat moderat sekali, konsep yang tawassutiyah. Maka apa yang disampaikan oleh beberapa kiai belakangan ini, min baini fartin wa damin labanan khalisan sa'ighul syaribin. Antara darah dan kotoran terdapat susu yang kalau kita minum sangat segar rasanya. Khalisan sa'ighul syaribin. Bainal qadariyah wal jabariyah ada ahlus sunnah wal jamaah yang kalau kita ikuti sangat nikmat sekali dalam beragama ini. Tidak ada saling caci mencaci, tidak ada saling mengkafirkan, tidak ada saling membid'ahkan, semuanya menghormati antara satu dengan yang lain. Ini adalah agama yang pas. Konon katanya
Kalau panjenengan pergi ke Mekah, macam-macam bentuknya orang beribadah di sana. Sudah, ini kalau tidak luas, ini luar biasa, ini ruwet ini. Makanya ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan kita untuk selalu menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Mbah Holil kepada para kiai yang kala itu resah dengan macam godaan, macam fitnah, macam provokasi dengan mengutarakan ayat itu merupakan rekomendasi pergerakan kepada kita sebagai kader Nahdlatul Ulama. Rekomendasi bahwa kita harus bergerak. Karena bagaimanapun juga liyutfi'u nurahum itu pasti ada. Untuk memadamkan cahayanya Allah mesti ada. Dengan beberapa cara. Kalau kita tidak mampu dengan cara door to door, mungkin dengan cara media. Dengan cara media tidak mampu, kita gosipin kiainya. Selama ini kita akan diajak untuk selalu jauh dengan para kiai. Ada seorang menyatakan, aduh anu apa, kepala kunyung kemudian kiai mulu bayin. Kiai mulu songkem bese. Ini propaganda, ini provokator ini. Ayo, kalau bukan kita yang mengopeni kiai, kalau bukan kita yang hormat kepada para kiai, kepada ahlul bait, siapa lagi? Hanya orang-orang NU yang telaten kepada kiai. Semuanya tidak ada seperti itu. Karena NU ini didirikan oleh para aulia, direstui oleh para aulia, ayo kita bergabung di dalamnya. Kepada pemirsa yang ketepatan menonton ini, yang masih belum NU, ayo masuk NU. Karena NU ini menjadi perahu yang besar, yang mungkin nanti yang mungkin semuanya masuk di dalamnya akan menjadi orang yang selamat. Dan itu memang ini kita harapkan. Kata Hasyim Asy'ari, barang siapa yang khidmah di Nahdlatul Ulama, maka akan saya akui sebagai santri saya. Dan kalau diakui sebagai santri saya, maka akan saya doakan nak boto nak keturun nak tetiap orang yang selamat dunia akhirat. Buat ikbal dengan pedang Hasyim dak suarga. Nah kentok saya harap dulu sareng panjenengan. Sobung boleh. Mata kira salah suacakan kentar de kentok. Tak mungkin karena hati deh. Dekat nak tutup Ulama. Kita bolak-balik ke Bangkala. Hanya untuk apa? Ngating sombong bol. Inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa dalam ber-NU kita harus totalitas, jangan setengah-setengah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan, segala kehilafan. Kalau memang ada yang salah, tolong jangan ngomong di luar, sampaikan lewat telepon ke saya, akan saya ralat bersama-sama teman ini. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf, dan saya sampaikan puasa tinggal 6 hari mungkin ya. Ayo kita semangat, jangan sampai kendor. Hiraukan mereka-mereka yang menggonggong, tetap berada di jalur Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di bawah panji Nahdlatul Ulama. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimin alaina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaa'i wa nafsi wa zina wa sallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah.